Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri dalam acara Baca Koran Saburai TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Kadisdikbud, Kadiskop setali 3 uang. Dari Bandar Lampung melaporkan, menyikapi adanya ketidakberesan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Handayani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung Eka Alfriana bukan hanya bungkam saat dikonfirmasi, tetapi juga belum terlihat adanya tindakan tegas untuk mengatasinya. Padahal selain sebagai pembinanya, adik wali kota Bandar Lampung Eva Duwena ini juga ternyata mantan pimpinan pucuk di koperasi yang berada di bawah naungan dinas yang kini dikepalainya tersebut. Pada periode kepengurusan sebelumnya, Eka menjabat Ketua 1 KPRI Handayani, itu saat dirinya menduduki posisi sebagai Sekretaris Disdikbud Bandar Lampung. Kemudian setelah dirinya menjadi Kadisdikbud Bandar Lampung, kepengurusan koperasi tersebut berganti menjadi Ketua 1 M. Sufiuddin, Ketua 2 Mulyadi Sukri, Sekretaris 1 Kamal, Bendahara 1 Yusuf Sofyansyah, dan Bendahara 2 Elsa Monalisa. Semuanya dari Disdikbud Bandar Lampung. Kecuali Sekretaris 2 Rohana, perwakilan dari TK, dan untuk 3 Dewan Pengawas semuanya perwakilan dari SMP. Setali 3 uang dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Bandar Lampung Riana, ia pun seakan lepas tangan saat ditanya bagaimana pengawasan terhadap Koperasi Handayani tersebut. Diakuinya memang terkait koperasi ini pihaknya sudah melakukan pembinaan dan menghimbau pengurus untuk segera melaksanakan rapat akhir tahun koperasi yang dihadiri pengurus, pengawas, dan anggota koperasi untuk menyelesaikan segala permasalahan serta solusinya yang terbaik untuk kesejahteraan anggota. Khususnya persoalan yang melibatkan para guru TK dan SMP di Bandar Lampung ini cepat terselesaikan. Namun, Riana menyebut tugas dinasnya tidak lain hanya melakukan pengawasan terkait kelembagaan dan pemberdayaan koperasi. Kalau terkait dana, itu menjadi wewenang anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Kami tidak ada wewenang untuk mengauditnya, tukas dia. Diketahui, KPRI Handayani Bandar Lampung hingga kini belum juga membayarkan uang tabungan hari raya milik para guru TK dan se-SMP se-Bandar Lampung. Jumlahnya pun tidak sedikit. Untuk para guru dari 1 SMP saja, jumlah yang harus dibayar bisa mencapai 16 juta, bahkan ada yang mencapai 30 juta. Baik pemirsa, informasi selanjutnya dengan headline, dorong anggota koperasi lapor polisi. Dari Bandar Lampung diberitakan, Komisi 2 DPRD Bandar Lampung mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mengambil tindakan tegas terkait permasalahan di Koperasi Handayani. Sepatutnya, Diskop UMKM turut menyelesaikan dengan mengambil tindakan tegas. Dalam kondisi ini, kami minta Dinas Koperasi segera meninjau permasalahan yang ada di Koperasi Handayani, supaya bisa menengahi masalahnya, tegas Ketua Komisi 2 Abdul Salim Selasa 1 Agustus. Menurutnya, jika koperasi tersebut memang dalam kondisi sudah tidak sehat, sebaiknya Dinas Koperasi melaporkannya, karena mestinya uang guru-guru itu tertabung di koperasi tersebut. Kalau tidak ada, itu tentu dipertanyakan. Kalau sudah tidak sehat berarti manajemennya kurang sehat, maka itu yang harus diubah, tandasnya. Menurutnya, kalaupun uangnya habis karena dipakai oleh pengurus koperasinya, ya harus diganti. Tujuan didirikan koperasi itu bagus, cuma kalau uangnya tidak ada, ya pengurusnya tadi mesti dibenahi terangnya. Bila uang tabungan para anggotanya tidak juga diberikan sesuai kesepakatan, maka tidak menutup kemungkinan para guru selaku anggotanya untuk membawanya ke ranah hukum atas dugaan penipuan atau penggelapan. Siapa yang pakai? Kalau perlu kita bisa mengarah ke ranah hukum. Jadi, kita Komisi 2 minta Dinas Koperasi memberikan teguran tegas. Jangan dibiarkan. Lalu berikan rekomendasi bahwa koperasi ini sudah tidak sehat dan perlu perbaikan manajemennya, tandas Abdul Salim. Sementara pantauan radar Lampung sepanjang Selasa 1 Agustus,
Suasana di KPRI Handayani tampak lengang. Koperasi berada di Jalan Amir Hamzah, Gotong Royong, Bandar Lampung, atau tepatnya di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung tidak ada aktivitas. Bangunan permanen yang tidak begitu besar digunakan sebagai kantor koperasi tersebut tampak terpagar di bagian depannya. Lalu di bagian dalam terdapat rolling door layaknya toko atau warung pada umumnya. Sementara di sampingnya terlihat sebuah pintu sebagai akses keluar masuk bagi pengurus koperasi setempat. Pemirsa, informasi lainnya dengan headline pengakuan Sekap dan mantan Kadis beda. Dari Bandar Lampung melaporkan, Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Tamrin menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus dugaan penipuan proyek dengan terdakwa Akbar Bintang Putranto di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Selasa 1 Agustus. Selain dua saksi lainnya yang juga dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yaitu mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel, Sahroni, dan Sandra Putriana selaku kontraktor CV 2 Putra. Sama seperti disampaikan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto bersama istrinya saat menjadi saksi pada sidang kasus dengan terdakwa sama sebelumnya, Tamrin juga mengaku tidak mengenal terdakwa Akbar Bintang Putranto. Ketika JPU Elis Mustika bertanya apakah ia mengenal dan pernah bertemu terdakwa Akbar atas perintah Bupati Nanang Ermanto, Sekap Tamrin mengaku tak kenal. "Saya tidak kenal Yang Mulia, tidak juga pernah ketemu," ujar Tamrin seraya menjelaskan bahwa pada 2019 dirinya menjabat asisten bidang administrasi umum di Lampung Selatan. Pemirsa, bisa dilihat di layar kaca, yaitu adalah foto Sekap Lampung Selatan Tamrin dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Selasa 1 Agustus. Termasuk dengan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Tamrin mengaku tidak pernah melihatnya bertemu dengan Bintang. "Saya tahu masalah Bintang ini malah dari media," katanya. Demikian pula saat Majelis Hakim Agus Windana bertanya apakah Bupati Nanang pernah memerintahkannya untuk mencari kandidat Kadis PUPR Lampung Selatan, lagi-lagi Tamrin menyatakan tidak. "Tidak ada Yang Mulia," jawabnya. Namun saat ditanya apakah mengenal saksi pelapor, Yusar Riaman Saleh, Tamrin mengaku kenal karena merasa sesama PNS di Lampung Selatan. Ia pun mengaku pernah bertemu Yusar pada tahun 2020 di daerah Waihalim, Bandar Lampung. "Saya kenal Yusar karena sesama PNS di Lampung Selatan. Waktu itu memang pernah ketemu Yusar di Waihalim, tetapi tidak pernah bicara proyek. Pertemuan itu diadakan di rumah seseorang bernama Edi untuk silaturahmi saja," ucapnya. Berbeda dengan mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Sahroni, yang mengaku pernah diajak Sekap Lampung Selatan Tamrin menemui korban dari Akbar Bintang Putranto, yakni Yusar Risaman Saleh, Sahroni mengaku dirinya menemui Yusar di bilangan Waihalim. Baik pemirsa, informasi terakhir dilansir dari lampungNewspaper.disway.id dengan headline "Raih penghargaan pada ajang temu Forum Anak, Kudrotul Ikhwan, definisi unggul dari udang manis." Dari Tulang Bawang diberitakan, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali mengukir prestasi dalam acara Temu Forum Anak tahun 2023. Event ini dihelat di Hotel Kriat Lampung dan acara berlangsung selama 3 hari sejak 31 Juli hingga 2 Agustus 2023. Duta Anak Kabupaten Tulang Bawang yakni Ananda M. Zaki Alfaza dan Siva Abelia, serta Ketua Forum Anak Ananda M. Iqbal Az-Zahir dan Sekretaris Forum Anak Nurul Az-Zahra Safitri, yang juga dalam kesempatan ini didaulat menjadi Ketua dan Sekretaris Forum Anak terpilih Provinsi Lampung tahun 2023. Delegasi Kabupaten Udang Manis ini melakukan tugasnya secara sempurna dengan mengukir tinta emas dalam ajang tingkat provinsi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk pemenuhan hak partisipasi anak dan penguatan peran serta fungsi forum anak. Dalam kesempatan ini juga, M. Iqbal Az-Zahir terpilih sebagai winner Duta Pelajar Lampung Putra tahun 2023, diikuti Nurul Az-Zahra Safitri pada posisi runner-up dalam kegiatan Student Leadership Camp, serta mendapatkan beasiswa pendidikan senilai masing-masing 20 juta rupiah.
PJ Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ikhwan mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Duta Anak Kabupaten Tulang Bawang, yakni Ananda M. Zaki Al-Fajar dan Siva Abelia, serta M. Iqbal Az-Zahir dan Nurul Azhara Safitri atas prestasi terbaik yang diukir dalam perhelatan Temu Forum Anak Provinsi Lampung tahun 2023. Ia sangat bangga terhadap para delegasi Kabupaten Udang Manis ini dan berharap hal ini membangkitkan semangat anak-anak lainnya di Kabupaten Tulang Bawang untuk terus aktif, kreatif, dan inovatif sehingga menjadi kompetitif dan mampu berbicara lebih banyak di level provinsi, nasional maupun internasional. Saya mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Duta Anak Kabupaten Tulang Bawang yakni Ananda M. Zaki Al-Fajar dan Siva Abelia, serta Ananda M. Iqbal Az-Zahir dan Nurul Azhara Safitri yang juga dalam kesempatan ini didaulat menjadi Ketua dan Sekretaris Forum Anak Terpilih Provinsi Lampung tahun 2023, ucapnya. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi kali ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.